Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Kasifah dari kelas 2B yang akan mempresentasikan interaksi obat dengan hasil lab. Interaksi obat dapat didefinisikan sebagai modifikasi efek satu obat akibat obat lain yang diberikan pada awalnya atau diberikan bersamaan. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostis tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Misalnya, pada pemakaian laksatif golongan antraquinon dapat menyebabkan tes urin pada uribilinogen tidak akurat, atau dengan perubahan zat yang dapat diukur, contohnya perubahan tes tiroid yang disesuaikan dengan terapi estrogen. Penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium yaitu yang pertama, gangguan secara reaksi kimia, dan jika obat bertindak sebagai akselerator atau inhibitor, gangguan secara fotometrik. Yang pertama, tes alkalin fosfatase merupakan suatu enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta dan biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang. Enzim ini menghidrolisis ester fosfat dalam medium alkali. Tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Uji alkalin fosfat ada dalam tes darah rutin termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Kisaran normal alkalin fosfat dalam darah adalah 44-147 IU per liter. Obat yang dapat mempengaruhi konsentrasi alkalin fosfat itu ada dua, obat AINS dan paracetamol. Obat AINS dapat menurunkan angka alkalin fosfat dan paracetamol dapat meningkatkan angka alkalin fosfat dengan mekanisme paracetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfatase. Selanjutnya, tes bilirubin merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Obat-obat yang dapat mempengaruhi tes bilirubin yaitu fenobarbital dan estrogen steroid anabolitik. Fenobarbital dapat menurunkan kadar bilirubin, meningkatkan aktivitas glukuronide transferase enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukuronat sehingga dengan cepat diekskresi melalui empedu dan urin. Estrogen steroid dan anabolik dapat meningkatkan kadar bilirubin, menyebabkan penurunan ekskresi bilirubin. Obat-obat yang mempunyai mekanisme yang sama adalah halotan anestetik, isoniazid, dan klorpromazin. Selanjutnya, tes glukosa yang dapat mempengaruhi glukosa diantaranya itu atenolol, kortikosteroid golongan glukortikoid. Atenolol dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan mekanisme menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Kortikosteroid dapat menurunkan konsentrasi glukosa dengan mekanisme meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa. Kadar normal glukosa yaitu 7-20 mg per desiliter. Yang selanjutnya, tes blood urea nitrogen adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal. Kadar urin nitrogen ada 3,6-7,1 mmol per liter atau 10-20 desiliter. Obat-obat yang dapat mempengaruhi BUN yaitu furosemid dan vancomycin. Furosemid dapat meningkatkan BUN dengan mekanisme furosemid adalah obat golongan diuretik kuat yang dapat menyebabkan ekskresi glomerulat sodium dan air yang tinggi dengan kisaran 20-30%, sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Yang kedua, vancomycin dapat meningkatkan BUN. Mekanisme vancomycin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya, piroxicam sedikit dapat meningkatkan kadar BUN pada permulaan terapi yang kemudian menetap kadarnya, seperti halnya pada pengobatan fenilbutazon, indomethacin, dan aspirin. Dan yang selanjutnya, uji kolesterol. Obat-obat yang dapat menurunkan nilai kolesterol, tiroksin, estrogen, aspirin, antibiotik tetrasikil, dan yang lainnya. Obat-obat yang dapat meningkatkan nilai kolesterol yaitu pil KB, epinefrin, fenotiazin, vitamin A dan D, sulfonamid, dan phenytoin. Vitamin C dengan dosis tinggi menurunkan kadar kolesterol dengan mekanisme memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri, meningkatkan aktivitas fibrinolisis,
yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri, mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawa ke empedu. Selanjutnya, trigliserida. Obat yang dapat memparut trigliserida yaitu metformin. Dengan mekanisme metformin dapat menurunkan absorbsi glukosa dari saluran lambung ke usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia, serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat tunggal. Selanjutnya, SGOT. Penurunan kadar SGOT terjadi pada saat kehamilan, pada diabetik ketoacidosis dan beriberi, sedangkan peningkatan pada kondisi infark miokard akut atau IMA, ensefalitis, nekrosis hepar, dan lain sebagainya. Obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT yaitu antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi, teofilin, golongan digitalis, dan lain-lain. Yang pertama, isoniazid dapat menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular, sehingga hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Selanjutnya, serum glutamat piruvat transminase. Obat yang dapat meningkatkan SGPT yaitu antibiotik, narkotik, metildopa, guanetidin, nasedian digitalis, dan lain-lain. Yang pertama yaitu rifampicin. Dengan mekanisme kerja, rifampicin dapat meningkatkan hepatotoksit sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Selanjutnya, kreatinin serum. Kreatinin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Normalnya, kadar kreatinin dalam darah 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Bila fungsi ginjal menurun, kadar kreatinin darah bisa meningkat. Obat-obat yang dapat mempengaruhi kreatinin serum yaitu obat golongan AIS dan vancomycin. Obat golongan ini contohnya itu diclofenac, indomethacin, acetosal, ibuprofen, dan lain-lain. Obat golongan ini dapat menyebabkan resiko menurunnya fungsi ginjal, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Dan yang kedua, vancomycin, amphotericin B dapat menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang juga berakibat pada penurunan fungsi ginjal, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.